area dari Erangel kita dan tidak usah berlama-lama lagi kita menuju ke match yang terakhir. Ini dia Erangel, selamat menyaksikan. Betul, yuk doa sedikit yuk dalam hati masing-masing. Ini adalah game terakhir untuk hari yang kedua. Mudah-mudahan Indonesia, baik itu BTR maupun GD, naiklah performanya ya. Karena diawali dengan suatu Unity. Namun yang menarik kalau kita lihat tim-tim yang ada di kanan, karena 628 kayaknya harus nyari kendaraan di area rumah 12. Tapi kalau gue boleh komentar, ini berbahaya buat BTR maupun GD. Zona oke lah, iya itu berbahaya. Tapi satu yang berbahaya lagi, Sans. Apa tuh? Dengan jalur pesawat seperti ini, berarti Star Wars cepet dong, Lut. Dia cepat turun, berarti bisa cepat rotasi juga. Kalau memantapkan diri lewat jembatan kanan, di mana mungkin GD masih collecting dari utility, equipment, weapon, pun juga BTR. Ini walaupun bisa dibegal, tapi mereka bisa lebih cepat. Kalau lewat kiri, ini paling fight dengan Infinity, kalau dua-duanya cabut bisa saling menjaga satu sama lain. Tapi Nova dan For Rival ini berdekatan dan Scorpion sepertinya menggunakan Epi, tapi dibalaskan Jimmy balik-balik bawa barrel. Wow. Aduh, ini kata Epi apes. Tadi gue punya weapon, sekarang gue dibalikkan dan wow, cepat sekali. Sebuah pick yang dilakukan oleh seorang Jimmy dan Epi pun dipulangkan oleh Nova. Di hari kemarin kita melihat For Rival seperti obat dari keganasan pemain-pemain Nova. Namun di hari ini di zoom dong. Tidak untuk hari ini karena ternyata crate dari seorang Epi. Nampaknya tadi kita lihat bersama Epi sudah berubah menjadi kotak berasap hijau. Itu observernya epic juga ya. Agak-agak ya. Agak-agak ya. Dia mungkin kaget juga. Ini kayaknya 2 menit belum jalan kok udah ada yang ke-take down gitu kan. Tapi memang tadi itu kalau jadi meme lucu, Sans. Kayak kejar-kejaran. Pertama, ayo aku punya pistol cepat. Entah tadi Glock atau Scorpion ya. Tiba-tiba tadi siapa order ya? Tadi si Order kayaknya ya. Order ya benar. Kalau nggak salah order dia. Jimmy, Jimmy masuk ke rumah sebelah, keluar bawa barrel. Waduh. Ya, menjadi sangat menarik, bahkan juga sudah mendapatkan M24 yang pastinya akan sangat berguna nanti untuk di mid game sampai late gamenya mencari informasi dan juga bisa melakukan pick untuk ke arah lawan-lawannya. Karena memang bolt action ini sering dijadikan sebuah pembuka fight dan juga nyari momentum. Betul. Tapi Sans gue. Apa tuh? Tadi lu bilang M24. Ya. Berarti lu tahu kalau M249 tahu? Tahu. M4 tahu? Tahu dong. M16 tahu? Ya. Kalau barrel M berapa ya? M715 apa sih? M762. Oh, 762. Kayaknya gue juga agak lupa. Kenapa nanya? Gak tahu tiba-tiba liar aja di kepala gue. M tuh banyak ternyata ya. Ya benar. Karena selama ini kita selalu menyebutnya dengan barrel. Tanpa betul. memperdulikan nama aslinya apa ya? Kan 762 deh benar. 762. Karena kan ada 762-nya kan. Oh iya benar. Jadi kayak M weapon untuk 762. Bagus. Gitu, si paling iya banget kayaknya. Bahkan ada AKM sama DP juga tuh. Tapi barrel juga sebenarnya adalah salah satu bentuk dari AKM. Ya. Ya enggak? Bentuk dari AKM. Iya. Beda. Sama-sama weapon laras panjang dari 762. Iya benar. AR-nya 762. Wih, AR tuh apa? Assault Rifle. Wih, kalau SMG apa, Sans? Mesin gun. Oke. Lagi kan nih? Udah kali ya, back to the game aja ya. Ini Face Clan yang tadi di game Erangel sebelumnya sempat berdekatan juga dengan tim lain ya. Kali ini mereka sendirian aja dan entah mengapa ya, gue bingung dengan pola pikir beberapa player dari Global. Ini mungkin menurut mereka bisa jadi trial, error. Kemudian ketika udah ada repetitif bisa kembali lagi dilakukan. Karena Face Clan tadi berdekatan dengan tim lain, sekarang adem ayam lagi. Kemudian bisa dicoba lagi mungkin nanti Giorgio Paul. Kayak ada trial and errornya itu gak harus satu kali selesai menjadi sebuah keputusan. Bisa jadi di kemudian match agak jaraknya beberapa match berikutnya gitu, Sans. Mereka lakukan lagi, deket lagi, trial lagi gitu. Kalau error ya udah gitu loh. Karena kalau dicoba terus-terusan di 2 match berturut-turut, yang tim yang kita incar udah tahu duluan. Nah, kalau akan ada lagi kayak gitu dan mereka sudah lebih siap. Kalau di match pertama melakukan hal tersebut, misalkan Erangel pertama hari ini Erangel 3 kali. Erangel pertama tadi Face Clan nabrakin pemain dari tim Cryptix. Cryptix tadi ya. Ya. Di Erangel kedua nabrakin lagi, Cryptix akan siap. Mereka sudah tahu kalau di Erangel yang ketiga akan kayak gitu lagi. Tapi di jeda 1 match atau 2 match supaya Cryptixnya juga akhirnya longgar lagi. Iya. Awareness di awalnya. Itu dia sih, karena gue juga agak... Karena mungkin kalau kita bermain biasa gitu kan, iya jangan sini lagi lah karena kemarin kita udah ke take down duluan gitu kan. Ternyata untuk para global player ini mereka bisa loh untuk terus memantapkan apa yang pernah mereka lakukan dan mungkin menjadi elemen of surprise ya untuk lawannya. Namun kita berpindah nih, Nova yang melakukan scrapping sekitaran Gatka. Tadi bahkan kalau gua nggak salah ingat 2 player lainnya udah sempat menuju ke arah bagian makin barat dari map ini.
Dan kali ini ada kedekatan dengan Dead Eyes yang melakukan rotasi cukup cepat. Dan ini berbahaya. Kenapa Paraboy lihat helmet dan vestnya level 1. Oke, udah punya Scar L. Tapi untuk menghadapi banyak peluru dari 4 player yang berbeda, ini sulit banget. Tapi Paraboy, ini nekat banget menurut gue. Dan Dead Eyes entah mengapa belum melakukan pengamatan. Dan Paraboy sepertinya dan juga Nova belum sadar. Dan ini dia tembakan dari Dead Eyes. Surprise. Paraboy ter-take down oleh Frag Boy. Boy versus Boy. Paraboy yang parah kali ini ter-take down. Ya, kita kehilangan Mas Ganteng untuk match kali ini karena dia sudah dipulangkan. Tersisa 3 pemain lain dari Nova. Pastinya Paraboy pulang, namun setidaknya mendapatkan informasi pemain Nova kalau di compound tersebut ada satu tim yang saat ini juga sudah dihindari areanya oleh pemain Nova yang lain. Mereka menuju ke tempat yang berbeda. Saat ini kita melihat juga permainan yang lagi-lagi ditujukan oleh Infinity. Nampaknya percobaan untuk langsung menuju gudang cuma sekali di match pertama aja ya. Iya, Nuzi tadi ya, dan langsung di-take down oleh Reject. Tapi Sans, itu kalau tadi kasusnya si Paraboy, itu pure momentum gak sih? Kayak ya nggak hoki aja gitu. Karena kita kalau ngelihat 4 orang beriringan kayak bakal lihat ya sih, pasti ada orang di sini. Betul. Tapi tadi Dead Eyes ketika rotasi ke titik tersebut yang memang sebelumnya dilihat oleh Nova, ini benar-benar gak kedeteksi. Bahkan kalau menurut gua ngelihat gerakan tadi gak hanya Paraboy loh, 2 player dari Nova gerakannya begitu aja maju ke kompon itu. Berarti gak ada yang aware kan sama sekali gitu loh. Belum ada info. Waduh, Paraboy. Apa tadi kalau kata Sans? Mas Ganteng. Mas good looking ya. Mas good looking, dipulangkan ke lobby di peringkat ke 63. Ya, karena 64. Ya. Itu kalau dilihat dari solonya. Berarti kalau misalkan timnya WWCD pun nambah dari poin ininya, ranknya dikit. Emang kau kira mereka masih peduli klasik? Oh iya. Mereka tuh yang penting main di global bagus. Itu kan biasanya gitu. Itulah kenapa kalau kita main bareng yang lain udah dapat, saya belum. Karena saya tusun dulu. Terus jadi ya. nggak dapat poinnya. Tapi kita fokus kembali ke match kali ini karena ada apa Sans? Compound dari Paraboy sudah diisi oleh Forest. Iya ada Forest ya. Dapat ya. Dapat. Tapi gue menarik sih. Ya ini kita masih intermezzo ya teman-teman. Karena belum ada fight yang pecah banget gitu loh. Karena biasanya game-game terakhir ya kalau di hari kedua mereka lebih secure. Nah kalau berbicara klasik sama turnamen emang beda sih pandangan Sans. Mungkin kalau pemain-pemain casual kayak kita, Ace, Konku tuh bangga banget gitu kan. Dan wajar menurut gua, tapi buat mereka apa yang menjadi fokus mereka adalah setiap game mereka adalah efektif. Karena mereka udah gak perlu dipertanyakan lagi skill cap-nya. They are already on the other level, bahkan jauh di atas rata-rata gitu loh. Sekarang tinggal bagaimana memantapkan gameplay mereka. Dan lagi-lagi kalau berbicara FaZe Clan ini selalu menarik melihat line up ya kan. Beat Eleven sama Corpine main bareng lagi. Mr. Five kenapa ya hari ini kira-kira? Ya, padahal kalau kita lihat permainan dari Mr. Five juga nggak yang underperform banget gitu. Dia masih memberikan dampak ke FaZe Clan juga, namun ini adalah keputusannya. Bahkan kemarin kita masih melihat FaZe Clan bermain cukup baik dengan adanya Mr. Five di line up mereka, namun Circle menuju ke arah SMB. Ini bisa saja SMB untuk pertama kalinya di minggu ini masuk ke dalam circle-nya. Namun kita melihat juga ternyata DWG mendapatkan 1 pemain dari Dead Eyes. Mau ngeloot crate Paraboy tidak bisa karena didapatkan oleh tim DWG. Betul sekali. Dan kali ini Dead Eyes ada sebuah upaya on top, di sana masih ter-take down, masih ada predict shot dilakukan oleh Forest, tapi belum ada sebuah confirm elimination. Tapi ya Sans ya, ngelihat zona tadi sih sedih banget sih karena Infinity pertama udah mulai bergerak, dia balik lagi. Dia sedih dong. Kemudian Stalwart justru, mana kita lambat lagi rotasi kata Stalwart kan. Zonanya ke bawah. Ini jembatan berarti bisa jadi dijaga dengan sempurna oleh tim Stalwart. Dan juga area bukit kiri jembatan ya, kalau kita ngelihatnya dari SMB-nya. Iya betul. Itu adalah tempat yang sangat enak sekali. Dan juga saat ini yang sedang kita lihat adalah pemain-pemain dari Xavier. Tapi kalau kita lihat lagi fight antara DWG dan juga Dead Eyes tadi, itu Dead Eyes kayaknya kena karmanya. Dead Eyes gak sadar kalau ada DWG kan? Betul. Dibalikin tadi. Dan Forest tadi disiplin banget. Nunggu dulu sampai on top kayak gak aware. Bahkan tadi naik mobilnya gak langsung tancap gas kan. Berarti mungkin lagi ngatur lagi isi tasnya atau bagaimana gitu kan. Jadi akhirnya ke-take down. Tapi sepertinya ada pergerakan yang cukup mirip dibangun oleh 2 tim ini. Yaitu dari tim MS Chonburi dan juga dari tim Xavier sebelumnya. Namun di elimination fight tadi gue cukup menarik nih. Kenapa justru Stalwart yang ke-take down oleh Infinity? Well, Infinity tadi udah nyebrang dan berarti ini balik lagi karena tempatnya udah mulai diisi oleh Nova ya kali ini.
Dan itu menandakan berarti dari Stalwart ketika mau set up langsung ditabrak kali ya sama Infinity. Jadi satu playernya kena take down oleh Infinity dengan cukup baik tadi. Betul, karena kalau kita lihat area jembatan saat ini diisi oleh pemain-pemain. Nah, betul saja Nah, itu yang ini. terjadi. Sesuai yang tidak dapat data analis. Dan kita melihat dari action ternyata mendapatkan kali ini atau didapatkan oleh pemain-pemain dari Infinity Luzi yang tadi mendapatkan seorang action. Nampaknya Infinity masih terlalu kuat kalau mereka dimainkan atau bermain di area pulau mereka. Betul banget. Kenapa data analis? Hah? Tipis-tipis lah ya di in-game ya. Ya, Oke, kali ini Pika take down dan berarti Stalwart hanya misalkan Skri yang sekarang harus pukul mundur dulu karena lagi-lagi sih mereka masih punya kesempatan lah untuk bisa bermain bagus di game kali ini. Dapat zona juga tapi 2 elimination bagi Infinity berarti masih 2 harusnya dari Stalwart walaupun tidak terlihat, tidak terpantau di bagian map besar kita dan kita berpindah for Rivals. Ini kayak jembatan kiri ramai Zans. Tadi Xavier, terus MS Conbury. Sekarang for Rivals mulai menuju juga ke jembatan yang kiri. Ya akan menjadi sangat menarik untuk kita lihat area tersebut yang ternyata diincar. Tapi ternyata tiba-tiba dari pemain-pemain For Rivals tadi banting ke kanan. Apa yang terjadi? Tapi Rauf kali ini melakukan tembakan menuju ke arah Eskaton. Tembakan demi tembakan juga kembali akan coba diupayakan. Tidak hanya Eskaton yang berada di area tersebut karena belakang dia ada Prasteguh yang juga harusnya datang sesaat lagi. Tapi lagi-lagi ini adalah Pochinki, memang rumah dari Nigma Galaxy. Dan itu dia Prasteguh yang saya katakan tadi. Dia meninggalkan Eskaton begitu saja, ngacir terus dengan kendaraannya dan hanya memantau dari arah yang cukup jauh. Iya, dia masih memantau sih, kayak masih berharap lah Eskaton bisa keluar dari situasi yang mendesak kali ini karena memang masih punya vehicle juga dan mungkin bisa melakukan backfire di bagian belakang. Tapi Eskaton entah mengapa lama banget dari healingnya. Mungkin lebih milih dengan bandage lagi dan itu dia Eskaton. Tembakannya berhasil untuk menandai, untuk men-take down seorang Freak dan dibalaskan lagi dengan Nate. Namun kali ini kita lihat di OG strategi Bigetron dilakukan. Berenang mereka sudah mulai dilakukan dan Zuxi pun juga Liquid sepertinya sekarang menjadi tandem baru ya. Udah menjaga di bagian dari military base. Namun kali ini dari tim dari tim Nigma ada sebuah Nate yang udah mulai di-cook, lempar ke depan meletup. Splash damage tidak besar tapi memang health point dari player tersebut udah low HP banget. Bahkan kalau kita lihat saat ini keadaannya adalah 1 dibalas 1 untuk sementara waktu, namun masih ada berapa banyak pemain yang di luar. Ternyata Fidan yang ditinggalkan sendirian saja karena tadi Prasteguh sudah berada di kanan dan Fidan harus berkutat dengan Blue Zone, harus terus melakukan boosting dan juga healing. Kalau kita lihat memang ini adalah Blue Zone yang ketiga, masih bisa ditahan tapi sudah mulai berasa kalau nggak boosting. Dan ingat, ini ngabisin utility mereka berarti. Iya, betul. Apalagi mereka masih di luar zona dan tadi circle-nya kayaknya udah fix lah ya. Menuju ke arah bagian Source of Kailan. Tapi Luxi dan juga Yuhai, oh no. Now dan ideal situation mereka bertemu dengan For Rivals dan Genesis Dogma. Namun Satar ter-take dan Booms menjadi satu pemain jangkar di bagian belakang. Dan lihat pemburu melakukan sebuah pick sangat cepat, sangat disiplin. Pick, repick. Dan membuat satu player dari GD tidak bisa diselamatkan sama sekali. Booms melemparkan sebuah smoke harusnya itu untuk menutup vision dari player For Rivals. Ini dia. Benar-benar membuat For Rivals aware. Ada lawan di bagian rumah. Dan membuat mereka untuk lebih aware defense kali ini. Ya, ternyata gerakan banting setir yang dilakukan oleh pemain-pemain For Rivals menuju ke area kanan yang harusnya tadi sempat dibahas juga oleh Eldoge. Mereka sedang menuju ke arah jembatan kiri. Banting setir ke kanan membuat mereka bertemu dengan tim-tim Indonesia. Dan saat ini pemburu sudah berhasil mendapatkan satu pemain dari Genesis Dogma Gates. Bahkan yang kedua sedang diburu juga oleh seorang Apple. Pemburu melakukan tembakan demi tembakan lagi-lagi menuju ke arah pemain-pemain dari Genesis Dogma. Nichil yang sedang diincar. Nichil nampaknya ingin menjemput seorang Daybot. Karena kalau kita lihat dari gerakannya, Daybot masih terus memantau saja dari area rumah rotinya. Dan kita juga melihat kali ini Booms yang terus diincar. Ada tembakan demi tembakan yang dilakukan. Ternyata Sarah lah yang mendapatkan seorang Tausya. Namun kita juga melihat kali ini Apple bergerak juga. Nichil entah apa yang terjadi, dia berhenti terlebih dahulu. Nampaknya ingin melakukan tembakan menuju ke arah satu pemain For Rivals yang bergerak tadi. Tapi ya peperangan juga mulai terjadi lagi setelah tadi Tausya ter-take down. Kali ini 628 harus berhadapan dengan full team dari Reject lagi, di mana Sarah juga udah mulai bergerak dan knockdown kembali lagi terjadi oleh Sanzi. Net-nya connect dan Sarah ini dia sebuah flank yang dilakukan, berhasil mendapatkan satu player dari 628 dan langsung melakukan hand. Tembakan lagi dan lagi, knockdown lagi. Ini udah di bagian Sosnovka tapi cenderung ke arah bagian barat, shifting ke arah bagian timur. Reject, revive lagi dilakukan, membuat Reject kali ini menang kuantitas, menang posisi, punya vehicle, bisa untuk melakukan repositioning lebih cepat daripada 628 dan bahkan duelo. Sempat-sempatnya dinembak UMP, jarak medium range, dapat knockdown lagi Sanskui. Ini adalah momentum yang harusnya dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari tim Reject. Namun Tausya
Taushe menjadi pemain terakhir dan dia masih terus berjibaku juga untuk bisa melakukan sebuah healing terlebih dahulu, melakukan revive. Namun harusnya sulit untuk kita melihat Taushe apakah akan mengupayakannya, dan itu dia yang sedang dia upayakan. Yuyeng akan coba diselamatkan, tapi lagi-lagi ini circle yang keempat dan ternyata menuju ke area dari Bigetron. Cukup menarik kalau kita lihat area utara dari SMB yang diisi oleh Bigetron dan juga pemain-pemain DWG, tapi DWG lagi-lagi masuk ke dalam circle-nya, dan ya itu dia yang terjadi. Harusnya mereka masih bisa untuk mendapatkan area tersebut, tapi oh enggak, compound-nya yang tadi saya mau lihat ternyata udah diisi sama Invin. Tapi kalau ini zona-zona hafalan ya, kalau gua pernah lihat zona kayak gini, kayaknya berakhir ke selatannya dari DWG nggak sih, ke arah bagian high ground-nya. Tapi itu masih sebuah praduga ya, sebuah prediksi, jadi belum tahu juga. Dan For Rivals lihat gerakan mereka langsung jadi pasukan katak kali ini, karena memang ya udah nekat aja, ini udah harus melakukan sebuah YOLO movement aja, dan di bagian belakang diikuti oleh Dead Eyes, tapi diamati dong. Ini jahat banget sih, setiap kepala yang muncul ada target, tapi Shifu dapat air. Emang Shifu. Ini dia Shifu, temennya Master Ugue yang betul, nampaknya gurunya Po. Ya, yang nampaknya dia saat ini masih terus bisa memainkan airnya, dan 6-8 seperti yang kita lihat tadi memang sulit untuk dia bisa bertahan pemain-pemain yang terakhir, yaitu Taushe tadi yang terakhir, sehingga dia pun dipulangkan atau mereka dipulangkan di posisi 15. Masih terus kita lihat kali ini tidak banyak fight yang terjadi karena semuanya fokus untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Namun ternyata El Chapo berhadapan dengan Reggie kali ini. Reggie Ocho berada di area lower ground. El Chapo sudah bersiap dengan 29 pelurunya. UMP, namun ternyata UMP-nya pun akhirnya mendapatkan, dan ternyata bukan El Chapo tapi ada Senkai dari area belakang. Betul sekali, Senkai lagi dan lagi menjadi jangkar luar biasa dari tim Cryptic dan El Chapo. Kali ini menjadi momentum dia untuk nggak tusun. Karena di beberapa game sebelumnya Cryptic selalu kehilangan El Chapo di bagian awal game. Namun Bigetron juga masih melakukan gatekeep cukup sempurna. Tadi dari Xavier kalau gua nggak salah satu orang dipulangkan, dan itu dia satu elimination untuk BTR. Namun mereka juga tidak terlalu baik karena seorang Zuxi bahkan nggak punya helmet, dan tembakan ke arah seorang Fidan. Tembakan terus menerus dan meletup. Luar biasa, tapi masuk eliminationnya untuk tim Bigetron. Yuhai Boy ternyata tadi yang mendapatkan meledaknya kapal tersebut. Anas terpantau kali ini. Zuxi mencari manusia. Anas yang sedang diincar juga akan coba didapatkan. Dia naik, kenapa dia naik? Headshot dan langsung dipulangkan oleh seorang Zuxi dengan mininya. What? Ya, memang itulah yang dilakukan oleh seorang Anas. Namun kita melanjutkan kembali. Cryptic berhadapan dengan MS Chonburi. MS Chonburi memiliki high ground. Lebih tinggi posisi mereka daripada Cryptic yang harus naik ke arah puncak dari high ground ini. Namun MS Chonburi juga memiliki Jasper yang baru saya katakan. Mereka atau dia berada di area bawah. Seperti biasa, paling berbeda dengan tim MS Chonburi yang lain. Betul, tapi ini berbahaya banget karena tidak hanya Cryptic, ada Infinity juga udah mulai terlihat di bagian minimap. Namun El Chapo mulai agresif kali ini. NC2, Jasper sedang melakukan healing. NC2 masih di bagian depan, dan lihat pergerakan Cryptic udah mulai move as a unit. Belum ada utility lagi yang dilemparkan, dan Xavier di bagian belakang juga mengintai. Marshall low HP banget, healing harus dilakukan Cryptic sementara waktu. Senkai pun sedang mengupayakan untuk melakukan healing, namun Fast Clan ternyata dipulangkan oleh Infinity. Kalau kita lihat, dan ini dia sebuah momentum yang memang ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain Bigetron, karena mereka dari tadi nungguin di area pantai bukan tanpa alasan. Mereka ingin mendapatkan pemain-pemain yang baru touchdown di arah pantainya. Tapi zonanya ke Infinity. Nah, itu yang gue katakan, player udah mulai rame di belakang Damuan karena secara experience sering banget zonanya ke situ kalau circle kayak tadi, dan ternyata predik gua dan mereka pun salah. Jadi harus mulai shifting lagi ke bagian Infinity, tapi Nuzi ter-take down, dan MS Chonburi seperti udah mulai kelimpungan karena dari Cryptic udah mulai ganas mendapatkan player-player dari MS Chonburi. Bahkan kalau kita lihat kali ini Bigetron pun sadar mereka memiliki PR 123 meter untuk masuk ke dalam circle-nya. Smoke sudah banyak di pop up juga, dan kali ini jembatan smoke akan dibangun bergerak bersama-sama. Di area kiri mereka ada pemain-pemain dari Xavier, harus berhati-hati. Namun banyak sebenarnya area gundukan-gundukan yang bisa menutup vision dari lawan-lawan Bigetron. Tapi yang kembali lagi, ketika masuk lagi nanti akan cukup sulit karena memang compoundnya udah dijaga secara sempurna oleh di Infinity. Sementara di bagian air masih ada For Rivals dan Dead Eyes. Mereka masih bertahan, dan di tempat lain depan dari Bigetron fight kembali lagi pecah. NC2, wow, ini ngubah segalanya karena tiba-tiba dari bagian belakang NC2 benar-benar mendobrak. Senkai juga ter-take down. What happened? Menang kuantitas tidak membuat Cryptic ternyata aware di bagian belakang.
belakang. Lazy Boy lagi dan lagi menjadi last man standing dan membuat Cryptic kali ini kelimpungan karena dua player dari MSC langsung merangsek masuk ke bagian depan, meratakan player-player dari Cryptic. NC2 PMGC pertama untuk dirinya, namun dia membuktikan bahwa dia sangat luar biasa. Bahkan NC2 lah yang memulangkan semua pemain-pemain dari Cryptic. Dead Eyes pun pulang karena ternyata ada pemain For Rivals yang touchdown duluan, tapi For Rivals juga saat ini bisa ditembak oleh Infinity dari area compound. Ini Infinity sih nyayur banget dari bagian ini ya, dan bahkan Nate dilemparkan connect kah karena For Rivals ada sebuah follow up Nate. Ketiga juga dilemparkan, 1 damage plus aja. Nate kedua tidak sampai. Nate ketiga tidak ternyata menjadi sebuah hasil maksimal bagi Logan dan kawan-kawan dari Infinity. Genesis Dogma masih berenang, ada Nigma Galaxy juga. Ini harusnya kedua tim ini udah tahu ya. NGX atau Nigma dan juga Gather saya tahu karena di air yang sama mereka saling mengamati. Spotline Song mendapatkan Frankie 007 membuat Xavier kembali lagi pincang, bahkan Lamborghini juga meletup di sana, dan lihat Zoxy tidak berakhir kali PUBG 007 ditembak dan dipulangkan ke lobby. Bahkan NC2 juga diberikan nade oleh seorang Kings membuat rata, MSC rata, For Rivals juga rata, Sanskuy. Banyak sekali granat yang ternyata memberikan damage cukup sakit ke arah lawan-lawan dari pemain yang melemparkan granat, dan kita melihat juga tadi pemain Genesis Dogma ternyata diincar oleh Bigetron Red Alliance. Dan kalau kita lihat di area ini, Bigetron Red Alliance membagi fokus menuju ke tiga titik yang berbeda. Area kiri atau area high ground yang saat ini dikuasai oleh Xavier, ke area depan compound dan juga ke arah air. Betul sekali, tapi zona sepertinya masih cukup menguntungkan bagi BTR. Kali ini dapat zona dan bahkan King ter-take down. Order kali ini hampir saja tadi ya dari mobilnya terlihat. Tapi King ternyata ingin mendapatkan sebuah push karena Xavier dia justru yang kesulitan. Order udah mulai terpantau juga oleh di Infinity, dan lihat di bagian air. Dua tim ini masih berjibaku, mudah-mudahan Nigma pulang duluan. Ya, itulah yang kita harapkan karena memang satu pemain terakhir dari Genesis Dogma dan juga pemain terakhir dari Nigma sedang deep talk, berada di area perairannya. Mereka bergerak bersama-sama dan pastinya sudah saling memantau juga. Namun Lamborghini mendapatkan seorang King. Kali ini Lamborghini kembali mendapatkan elimination ke arah timnya, dan Xavier tidak beranjak dari area mereka padahal mereka punya PR. Blue Zone juga sudah bergerak saat ini. Iya, tapi lihat Order dan Jimmy benar-benar gerakannya sangat berani ketika melihat player-player Infinity udah mulai ke high ground, mereka dapatkan lower groundnya. Dan dari Damwon, tim ini benar-benar hari ini step up banget, Sans. Tapi gue yakin BTR bisa melakukan gatekeep dan bahkan Doctor takedown. Namun tembakan itu juga sepertinya membuat sebuah awareness bagi tim Damwon bahwasanya masih ada tim yang menjaga di depan bagian mereka. Dan Dark belum di end, Dark menjadi elimination. Bigetron Red Alliance 8 harusnya sudah didapatkan, dan dari Damwon Gaming kali ini benar-benar dijaga top 6 untuk tim Indonesia keduanya. Bahkan Forest mulai melakukan lurking dan juga player-player Damwon lainnya, dan Infinity fight dengan Nova. Jimmy ter-take down. Order the last man standing. Jadi momentum untuk Infinity maju ke area defensif dari Nova, dan itu yang mereka lakukan karena Logan langsung maju melakukan tembakan, bahkan tabrakan juga dilakukan. Kali ini Order juga kembali bangkit untuk melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah pemain dari Infinity. Tiba-tiba Logan, entah apa yang terjadi, namun Order masih berada di area luar. Luxi mendapatkan seorang Juni, tapi kita juga melihat Order kembali mendapatkan pemain dari Infinity. Bahkan Order bisa mendapatkan yang ketiga. Bisakah? Mampukah dia? Karena Mela datang ke area depan dan juga akhirnya Mela yang memenangkan fight bersama dengan Order. Namun Order menunjukkan sebuah mekanik yang sangat luar biasa. Dan di tempat lain Bigetron pun sangat luar biasa. Dua player Damwon dipulangkan ke lobby, dan lihat Sanskui 11 elimination sudah didapatkan. Order did a very good job juga mengurangi jumlah dari tim Nova, membuat BTR sekarang paling prima. 4 orang. Yuk semuanya ramaikan Indonesia. Suksi 6 elimination. Let's go Sanskui. Indonesia. Indonesia. Indonesia! Ramaikan BTR, mudah-mudahan chicken kali ini. 4 orang, ada 12 elimination yang didapatkan, Sanskoy. 12 elimination, tinggal menunggu waktu pastinya untuk Bigetron Red Alien bisa mendapatkan winner chicken dinner. Namun ternyata Infinity bangkit kembali, satu pemain mereka, Mela, masih bisa diselamatkan. Masih ada revive menuju ke arah seorang Mela, namun Liquid dikirim untuk dia menjaga pemain-pemain yang sedang berenang. Ada satu pemain yaitu Nichil dan juga ada seorang Lord dulu yang ditembak. Lord dulu kalau bisa yang ditembak, bicara Lordnya dulu yuk. Namun ternyata Bigetron juga tidak hanya fokus ke area air karena masih ada satu pemain
Logan yang bisa didapatkan oleh seorang Yuhai Boy. Mela menjadi pemain terakhir dari Infinity melemparkan sebuah granat menuju ke arah Luxi, namun Luxi juga bergeser kembali. Mela ada granat di tangannya, melemparkannya ke arah pemain-pemain dari Bigetron. Kita tunggu apakah meledak di sana, masih belum berhasil. Luxi bangkit kembali, loncat-loncat dia untuk mencari di manakah sebenarnya Mela berada. Yuhai udah mendapatkan sebuah elimination tapi dahulu Mela harusnya udah mulai diketahui dari arah mana kan nade itu berasal, tapi Mela disiplin banget sekarang. Yuhai udah cook sebuah grenade, lempar ke arah bagian depan, smoke atau grenade itu belum terlihat, dan Nichil berhasilkah? Ternyata masih ditembaki juga. Nichil ada di bagian luar zona. Lord juga sedang berenang, tapi Nichil Nichil pulang terlebih dahulu. Tapi sini top 4, Lord juga rata, dan ini dia momentum 13 elimination boss udah didapatkan oleh Bigetron. Cari Mela, cari sampai ketemu. Mela nembak ketahuan, chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Bigetron Red Alliance, BTR passwordnya dari Palembang, rotasi ke Subang. Cakep. Dicaci nggak tumbang, dipuji nggak terbang. Let's go Indo Pride. BTR win dan mendapatkan 14 elimination point, 29 poin. Sanskoy menutup hari. Doa kita diijabah, doa kita diterima. Indonesia luar biasa, dan GD pun ada di top 4 juga, Sanskoy. Ya, sangat menarik sekali, sangat luar biasa. Perjuangan dari tim Indonesia yang memang tidak mudah. Kita tahu perjuangan mereka sulit, namun bukan berarti mereka menyerah karena mereka berjuang hingga akhir. Dan